21. Kedatangan Yuda. Iwan, tolong bantu ibu nak, tolong ambilkan mentega palmia di gudang, ajak Mas Budi, biar nggak berat mengangkatnya seorang diri, pintaku pada bocah 8 tahun itu. Sebenarnya aku tak tega melihatnya di usia ini bekerja, namun apa yang dapat aku perbuat? Iwan selain cekatan dia juga sangat rajin, membuat semua yang ada di toko ini menyukainya, begitupun aku. Entah kenapa setiap melihat wajahnya, aku menjadi begitu sayang padanya. Ada kedekatan di antara kami yang tak dapat aku artikan. Siap, Bude, jawab Iwan ceria. Aku memang memintanya memanggilku dengan sebutan Bude, biar terasa dekat saja. Drrrt, drrrt, drrrt. Getar ponsel di saku gamisku mengagetkanku. Aku merogoh saku dan melihat nama siapa yang muncul di layar. Ibu, tumben jam segini menelpon. Apa ada sesuatu yang terjadi di rumah? Apa Alia membuat ulah lagi? Gumamku pada diri sendiri, sebab tak biasanya menelponku di jam segini, jam 10 pagi. Aku menekan tombol hijau di layar. Assalamualaikum, ada apa bu? Za, kamu bisa pulang dulu ke rumah nak, di rumah ada Yuda, jawab ibu. Dek, jantungku langsung berdetak kuat. Untuk apa calon mantan suamiku itu datang lagi ke sini, ke rumah ibu, setelah sekian lama hidupku tenang, kenapa dia harus hadir lagi? Untuk apa Mas Yuda ke sini bu? Apa yang ia inginkan? Tanyaku. Aku tahu betul watak Mas Yuda, ia tidak mungkin datang ke sini jika tidak ada yang dia inginkan. Ibu tidak tahu Za, tapi entah kenapa hati ibu tak enak. Kamu pulang dulu ya Nduk, jangan lupa telepon pamanmu, jadi kamu pulang bersama pamanmu. Ibu langsung mematikan sambungan telepon setelah memintaku untuk mendatangi pamanku, mengajaknya balik ke rumah denganku. Aku mengendarai motorku menuju rumah Paman Jafar, tentu saja setelah menitipkan tokoku pada karyawan kepercayaanku. Rumah Paman Jafar sekitar 15 menit jaraknya dari toko, berlawanan arah dari rumahku. Semenjak kepergian ayah, Paman Jafarlah yang menggantikan tugas ayah untuk melindungi kami. Paman Jafar sudah menikah namun belum memiliki anak. Itu sebabnya ia begitu menyayangi kami para keponakannya. Assalamualaikum, ucapku saat telah tiba di depan rumah Paman Jafar. Waalaikumsalam Zalia, kamu dari toko Nduk, ayo masuk, balas Bibi Asih, istri Paman Jafar. Bibi Asih masih terlihat cantik di usianya yang menua. Orangnya juga baik serta lemah lembut. Mungkin itu juga yang membuat pamanku begitu mencintainya. Walau tak memiliki anak, tak ada sedikit pun niat pamanku untuk menduakan istrinya, apalagi mencari pengganti. Paman ada Bi? Tanyaku. Aku mengikuti langkah Bibi masuk ke dalam rumah, lalu duduk di sofa ruang tamu. Ada Nduk, itu lagi ngasih makan ayam, tunggu sebentar ya. Bibi panggilkan. Aku mengangguk. Bibi meninggalkanku seorang diri, ia langsung berjalan ke arah belakang memanggil paman. Tak butuh waktu lama, Paman Jafar datang menghampiriku. Aku menceritakan semua yang aku katakan di telepon padanya. Kulihat tangan kanan paman mengerat, rahangnya pun ikut mengeras. Sepertinya ia mulai kesal dengan apa yang aku ceritakan padanya. Dasar bocah tak tahu diri, ternyata nyalinya begitu besar hingga berani datang ke sini, ujar paman. Sebuah seringai kecil terbit di sudut bibirnya yang berkumis, persis seperti kumisnya Pak Raden dalam serial Si Unyil. Ayo kita pulang ke rumahmu, paman ingin tahu apa yang diinginkan Yuda, lanjut Paman Jafar. Ojo suusun dulu pak, siapa tahu nak Yuda datang karena ia menyesali perbuatannya, dan dia datang murni karena ingin memperbaiki rumah tangganya dengan ponakan kita, sahut Bibi. Bibi yang sedari tadi bersama kami dan mendengarkan apa yang aku katakan, mengemukakan pendapatnya. Karakter wong ora mungkin berubah dalam 1 hari bu, dirimu terlalu baik jadi wong bune. Bapak ini wis hafal betul wataknya si Yuda itu. Pasti ada sesuatu yang dia inginkan, makanya datang kemari, jawab paman. Bibiku adalah orang Jawa asli, jadi kalau berbicara dengan bibi, paman menggunakan bahasa Jawa. Walaupun hanya bisa menggunakan bahasa Jawa kasar untuk interaksi sehari-hari. Maksud Bune jangan langsung main kekerasan pak, seperti yang bapak lakukan tempo hari padanya, ujar bibi. Sama Mas Yuda maksud bibi, tanyaku memastikan. Bibi mengangguk, mataku membulat sempurna. Itu artinya yang disampaikan ibuku benar jika paman sudah mengajar Mas Yuda, tepat 2 hari kedatanganku. Biar saja Bune, biar dirasakan bagaimana sakitnya hatiku. Enak saja dia membuat anak ponakanku menderita, ajar paman geram. Paman memang terkenal keras, jika dia tak suka, maka ia langsung menunjukkannya.
Namun walaupun ia suka memukul orang terhadap istri dan ponakan penyayang, tak pernah sekalipun aku melihat dan mendengar paman mengangkat tangannya di tubuh bibi. Jika aku dan Mas Yuda, jangan tanya, sudah sering aku merasakan panasnya pipiku ini akibat tamparannya. Ah, inilah hidup, orang yang terlihat kasar namun belum tentu jahat, sedangkan yang terlihat lembut dan perhatian justru tak tahu malu. Wes, ayo kita berangkat, Nduk. Kasihan ibumu menunggu lama di situ. Lagi pula paman khawatir jika ibumu hanya bersama Alia menghadapi mantan suamimu itu. Paman bangkit dari duduknya. Aku pun mengikuti apa yang ia lakukan. Bune, bapak pergi dulu ya. Hati-hati jaga rumah. Pamit paman pada bibi. Bibi mencium tangan paman sebelum paman pergi. Hatinya tercubit melihatnya. Ada rasa iri yang menyelusup di hati. Andai saja pernikahanku bisa adem ayem seperti mereka. Sesampainya di rumah dan mengucap salam, aku melihat ibu duduk di hadapan Mas Yuda. Sedangkan Alia tak tampak di antara mereka. Mungkin saja gadis kecilku itu main di kamarnya bersama pembantu di rumah ini. Alia memang tidak pernah dekat dengan Mas Yuda. Salah Mas Yuda sendiri, ia tidak pernah menyayangi anaknya. Ia kerap membentak dan memarahi anaknya jika mereka bersama. Melihat kedatangan Mas Yuda, hati ini sedikit terenyuh. Tubuhnya yang dulu bersih kini mulai kurus. Namun aku tahu betul bagaimana sifat Mas Yuda. Dia tidak mungkin datang menjemputku jika tidak ada sesuatu yang ia inginkan dariku. Dek, apa kabar? Sapa Mas Yuda saat melihatku. Aku memilih duduk di samping ibu, sedangkan paman duduk di kursi single. Tentunya paman menolak bersalaman dengan Mas Yuda. Setiap melihat Mas Yuda, paman seolah ingin menelannya hidup-hidup. Sebegitu bencinya paman pada lelaki yang pernah menjadi suamiku itu. Seperti yang kamu lihat, Mas, sangat baik. Jawabku dingin. Aku memang tak mengharapkan kehadirannya di sini. Berisi, sehat, bahkan terurus, timpal paman. Cukup menyentil harga diri Mas Yuda. Itu pun jika ia masih memiliki malu. Secara tidak langsung paman mengatakan bahwa aku selama menjadi istrinya tidak terurus dengan baik. Mas Yuda menundukkan kepala. Tangannya sedikit terkepal di atas sofa, di samping tubuhnya. Aku yang melihat itu hanya menyunggingkan senyum, mengejek. Dari situ aku bisa menilai jika kehadirannya di sini tidaklah tulus. Cepat katakan, ada perlu apa kamu kemari? Todong paman tanpa basa-basi. Mas Yuda menatap ke wajahku. Aku hanya menyikapinya sedari mungkin. Tak ada binar bahagia, apalagi senyum. Kedatanganku ke sini selain untuk bersilaturahmi, aku juga ingin menjemput Zalia dan putri kami. Ucap Mas Yuda pelan. Lelaki egois. Loh, memang kenyataannya seperti itu kan, Dek. Kamu marah dan merajuk pulang ke rumah ibu karena Mas marah padamu, karena kamu melalaikan tugasmu sebagai seorang istri. Menyiapkan makan dan kebutuhan suami itu adalah tugas istri, Dek. Kilah Mas Yuda cepat. Ibu dan paman terkejut. Sungguh sangat pintar lelaki itu memutarbalikkan omongan. Ingin sekali aku bertepuk tangan atas kepiawaiannya berakting. Jika ia seorang aktor, mungkin sudah banyak piala Oscar yang ia dapatkan. Jika mengurus rumah, menyiapkan makan suami, dan kebutuhan suami adalah kewajibanku, lalu apa kewajibanmu sebagai suami, Mas? Makan, tidur, dan bermain game. Apa kamu memberikan nafkah yang layak padaku? Tidak kan, sungutku. Aku mulai terpancing emosi dengan apa yang Mas Yuda katakan. Selama ini aku selalu diam di depan keluargaku untuk menghindari keributan dan menjaga marwahnya sebagai suami. Tapi kali ini tidak lagi. Begitu entengnya ia membahas tentang kewajibanku, padahal kewajibannya sebagai suami saja tak pernah ia penuhi, bahkan selalu abai. Ia hanya menuntut kewajibanku saja yang harus dipenuhi. Tak ada makanan ia marah, tak ada uang ia mengamuk, kontrakan tak terbayar, maka ia mencaci makiku. Lalu apa guna ia sebagai seorang suami? Andai aku tahu menjadi istrinya sesakit ini, maka tak sedikit pun aku mau membuka hatiku untuknya. Loh, kok kamu jadi balik menghakimi, Mas, Dek? Lihat, Bu, aku kan bekerja. Tapi terkadang memang rezeki kami saja yang sedang kurang. Sedangkan Zalia, seharusnya ia sebagai istri menyemangati, bukannya malah mengomel dan menuntut. Astagfirullah, ku pejamkan mata ini sejenak, menahan deru nafas yang menggebu. Sesak dada ini semakin mencekik leherku. Sungguh pintar sekali lelaki ini memutarbalikkan omongan. Mengubah raut wajah serigalanya menjadi raut wajah anak anjing, kedinginan dan ketakutan, membuat semuanya terlihat seolah aku yang salah di sini. Bu, apa salah jika aku menegur istriku saat ia melakukan kesalahan? Bukankah sebagai seorang suami aku wajib menasihati istriku agar ia tidak menjadi istri yang durhaka pada suami? Tanya Mas Yuda pada ibu.
Ibu terlihat bingung, sedangkan paman masih terlihat santai sambil memperhatikan sandiwara Mas Yuda. Aku melihat wajah Mas Yuda muak, sangat muak. Aku muak melihat gayanya, seolah suami yang soleh dan teraniaya. Kalian sudah sama-sama dewasa dan sama-sama sudah menjadi orang tua, ibu pikir. Memangnya hal apa yang dilakukan Zalia sehingga kamu harus menasehatinya? Potong paman. Aku marah karena setiap Zalia pergi keluar rumah, dia tidak pernah memasak atau meninggalkan makanan terlebih dahulu. Ucap Mas Yuda penuh dusta. Memangnya kamu ngasih Zalia uang belanja? Tanya paman lagi, santai tapi memojokkan. Mas Yuda tampak mengeratkan rahangnya, menatapku tajam. Mungkin saja ia mengira aku telah menceritakan pada paman hal itu. Aku kan lagi nggak kerja paman, karena memang nggak ada pekerjaan. Saat ada kerjaan tentu aku memberikan gajiku pada Zalia. Bukannya suami istri itu tugasnya saling melengkapi, ujar Mas Yuda memberi alasan. Astagfirullah, kenapa aku mendapatkan jodoh seperti ini ya Allah? Pintar sekali mulutnya berdusta. Selama 4 tahun menikah dengannya, bisa dihitung dengan jari aku mendapatkan nafkah darinya. Itu pun tidak seberapa. Gajinya yang seharusnya menjadi hakku, justru ia berikan pada ibu dan saudaranya itu. Seolah istri ini tidak layak dan tidak membutuhkannya. Apa benar itu, Nduk? Paman bertanya padaku dengan lembut. Paman menatapku dengan kasih sayang, seolah dari matanya ia berucap, jangan takut Zalia, paman di sini untuk menjaga dan membelamu. Tidak benar paman, aku bekerja sebagai buruh cuci dan setrika. Setiap aku mengantarkan baju bersih pada pelanggan, aku selalu menyiapkan makanan untuk suamiku terlebih dahulu. Agar saat ia bangun tidur, makanan sudah tersedia di atas meja. Hanya saja saat aku tak memiliki sepeser pun uang, saat itulah aku tak dapat meninggalkan makanan untuknya. Sedangkan Mas Yuda hanya memberiku 50.000 saat ia mendapatkan pekerjaan. Bahkan tak jarang ia tak memberikannya padaku. Jelasku sambil menekan pada kata bangun tidur agar mereka mengerti bahwa Mas Yuda adalah pria pemalas. Memang itulah faktanya, ku keluarkan semua unek-unek yang selama ini mengganjal di hatiku. Ya Allah dek, kamu bicara apa? Mas tidak mungkin setega itu pada istri mas. Apalagi kamu adalah istri kesayangan mas, ujar Mas Yuda. Matanya membulat kaget, membuatku bertambah muak. Pintar sekali dia, seolah di sini akulah yang berbohong. Kamu tahu apa yang sedang aku bicarakan mas, kamu juga tahu seperti apa sebenarnya. Percuma jika aku menjelaskannya panjang lebar. Toh kamu sangat pandai bersilat lidah. Sindirku, dadaku terasa begitu sesak. Kesalahan apa yang kulakukan di kehidupan sebelumnya sehingga aku mendapatkan jodoh seperti ini ya Robi. Mas benar-benar tidak mengerti Zalia. Jika kamu masih mau di rumah ibumu, Mas mengerti. Mas akan menemani kamu di sini. Tapi Mas mohon kita kembali lagi seperti dulu, menjadi keluarga yang utuh. Pinta Mas Yuda, mencoba merayu, mencoba mengambil simpati ibu dan paman Jafar. Tidak mas, aku sudah tak sanggup lagi hidup bersamamu. Aku sudah lelah dengan pernikahan ini. Hatiku sakit mas, balasku. Karena memang begitulah kenyataannya. Aku sudah tak ada gairah lagi untuk melanjutkan pernikahan kami. Tidak sayang, mas janji mas akan berubah. Mas akan giat bekerja untuk kamu dan Alia. Beri mas kesempatan untuk berubah, mas mohon. Ucapnya berusaha meyakinkanku. Namun sayang, hatiku ini sudah dingin, mati rasa. Maaf mas, aku sudah tak sanggup lagi. Rasa ini juga sudah tak ada lagi untukmu, tertutup rapat oleh rasa sakit yang kamu ciptakan untukku. Aku melihat raut wajah Mas Yuda gelisah, keringat dingin muncul di pelipisnya. Sepertinya ada yang menjadi beban berat untuknya. Apa sebegitu berat baginya untuk berpisah dariku, atau karena alasan lain? Jangan lemah Zalia, jangan mudah percaya, semua itu hanya sandiwara. Hati kecilku berbisik, mengomando alam bawah sadarku agar tidak mudah goyah. Ibu, paman, Yuda mohon bujuk Zalia untuk kembali bersama denganku. Kasihan Alia, jika kedua orang tuanya berpisah. Aku janji akan berubah. Lagi pula aku tidak pernah menunduakan Zalia. Mohon Mas Yuda pada orang tua dan pamanku, orang yang aku hormati dan sayangi. Lagi-lagi ibu hanya diam saja dengan raut wajah bingung, sedangkan paman memperhatikan gerak-gerik Mas Yuda hingga membuat Mas Yuda risih. Jika Zalia sudah berkata begitu, berarti ia memang sudah tak sanggup lagi. Maka hargailah keputusannya itu. Jika soal Alia, gadis itu akan bahagia jika orang tuanya bahagia, walau tak bersama. Jika dipaksakan bersama hanya akan menyakiti mental sebelah pihak, jawab ibu bijaksana. Mas Yuda tampak menganga dengan apa yang ia dengar dari mulut ibu. Mas Yuda tampak mengusap wajahnya kasar, raut wajahnya tampak frustasi. Enggak bu, aku tak mau berpisah dari mereka. Mereka berdua adalah nafasku.
Sampai kapanpun aku tak mau menceraikan Zelia. Mas Yuda meraih tanganku, tapi dengan cepat aku menepisnya kasar. Aku menolaknya, aku tak sudi lagi disentuh oleh lelaki kasar dan tak memiliki hati sepertinya. Terserah kamu mau menceraikan aku atau tidak, yang jelas kamu telah menalakku, Mas. Aku akan mengurus perceraian kita di pengadilan agama secepatnya, agar statusku jelas di mata hukum. Sekarang aku hanyalah wanita tanpa suami, jawabku tegas. Kita masih bisa rujuk, Dek, asalkan kamu bersedia. Kamu mau ya sayang? Aku menggelengkan kepala, menolak. Aku tak mau masuk lubang yang sama berulang kali. Aku tahu betul bagaimana mulut manis Mas Yuda. Kali ini aku tak mau terpedaya lagi dengannya. Tidak, aku tidak mau pisah denganmu Zalia. Tidak, aku tak mau pisah dari Alia. Aku mohon, pikirkan lagi. Pernikahan kita bukan main-main. Sudah banyak pahit manis yang kita lalui selama menikah. Apa itu tidak berbekas di hatimu? Mas mohon, Dek. Mas Yuda berlutut di kakiku, mengemis-ngemis sambil memeluk lututku, membuatku tersentak kaget. Tak biasanya Mas Yuda mau melakukan hal yang memalukan seperti ini. Ia adalah pria yang selalu memandang harga dirinya tinggi. Jangankan untuk memohon, untuk meminta maaf saja ia enggan. Aku menggeser lututku, menepis tangan Mas Yuda yang merengek seperti anak kecil. Mas, lepaskan. Apa-apaan kamu? Apa kamu tidak malu bersikap seperti ini di depan ibu dan paman? Tidak, aku tidak akan bergerak dari posisiku sebelum kamu memaafkanku, Zelia. Aku hanya ingin rumah tangga kita kembali utuh seperti dulu, ucapnya. Wajah Mas Yuda tampak memelas, bulir air mata mulai menetes di wajahnya. Sudah nak Yuda, sudah. Sebaiknya kamu istirahat dulu di kamar tamu. Kamu tenangkan dulu pikiranmu. Mungkin kamu lelah karena perjalanan ke sini. Siapa tahu setelah istirahat pikiranmu kembali jernih, ujar ibu. Aku menatap ke arah ibu. Wajah ibu tampak tak enak hati melihat sikap Mas Yuda seperti ini. Lalu beralih menatap ke arah paman. Paman justru hanya menghela nafas dengan dahi yang berkerut, seolah ada yang mengganjal di dalam pikirannya. Aku menatap dalam punggung Mas Yuda yang mulai menjauh, pergi ke kamar tamu. Sebenarnya aku kasihan melihatnya seperti ini, tapi aku ragu jika Mas Yuda dapat berubah. Aku percaya karakter seseorang manusia tak mungkin berubah dalam satu malam jika tidak ada sesuatu yang ia inginkan. Seperti Mas Yuda, aku tahu betul karakter suamiku itu. Dia tidak mungkin mau melakukan hal yang paling pantang ia lakukan jika bukan ada sesuatu yang ia harapkan. Namun apa? Aku harus mencari tahu, tapi mulai dari mana? Kepalaku mulai terasa berdenyut saat ini.